Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah ke-7 berdasarkan Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Semoga mereka bersatu. Saudara-saudari terkasih, Anthony de Mello, seorang pastor Yesuit dari India, pernah bercerita di dalam bukunya yang berjudul Burung Berkicau tentang pasar malam agama. Menurut cerita itu, ada dua orang teman yang pergi ke satu tempat yang disebut pasar malam agama. Pasar itu bukanlah tempat penjual barang kebutuhan sehari-hari, melainkan pasar agama, tempat orang menjual agama-agama atau mempromosikan agama-agamanya. Namun, persaingan di pasar itu sama sengitnya dengan persaingan di pasar biasa. Di kios Yahudi, mereka membaca selebaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan bangsa Yahudi adalah umat pilihannya. Tidak ada bangsa lain yang terpilih selain bangsa Yahudi. Di kios Islam, mereka mendengar bahwa Allah itu Maha Besar dan Muhammad adalah nabinya. Keselamatan hanya diperoleh dengan mendengarkan nabi Tuhan yang terakhir itu. Di kios Katolik, mereka menemukan selebaran bahwa Allah adalah kasih dan orang tidak akan mencapai keselamatan kalau tidak mencintai Allah dan sesamanya. Dalam perjalanan pulang, setelah tiba di rumah, salah seorang teman itu bertanya kepada Yesus yang pada waktu itu berkumpul dengan mereka, "Tuhan, bagaimana pendapatmu mengenai pasar malam agama itu? Apakah engkau bisa tahan dengan semua itu?" Yesus menjawab, "Ya, sebetulnya bukan saya yang mengadakan pasar malam agama itu. Aku bahkan merasa terlalu malu untuk mengunjungi pasar malam agama itu." Saudara-saudari terkasih, agama itu berwajah ganda. Di satu pihak, dia bisa menciptakan integrasi sosial, tetapi di pihak lain, dia bisa juga menciptakan konflik sosial. Sejarah agama-agama menunjukkan bahwa tidak jarang para pemeluk agama itu berperang melawan satu sama lain atas nama agama. Ketika agama berubah menjadi ideologi, maka kekerasan menjadi tidak terelakkan. Padahal Tuhan yang disembah di dalam agama-agama itu tidak menghendaki perpecahan, melainkan persatuan sebagaimana didoakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Hal itu menunjukkan betapa Tuhan menaruh perhatian besar kepada para murid. Dia mencintai mereka sampai saat-saat terakhir. Di dalam doanya itu, dia memohon kepada Bapanya supaya mereka bersatu. Doa Yesus yang sangat terkenal itu biasanya dipakai sebagai tema utama dalam Pekan Doa Sedunia yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 25 Januari setiap tahun. Selama Pekan Dunia Doa Sedunia tersebut, segenap umat Kristen di seluruh dunia mendoakan persatuan di antara orang-orang Kristen. Guna menyatukan diri di tingkat ajaran di antara kelompok-kelompok Kristen yang berbeda-beda itu mungkin terlalu sulit. Tetapi kita berdoa supaya di antara kelompok-kelompok itu terdapat sikap saling menghormati satu sama lain, memahami satu sama lain, dan tidak berusaha untuk memecah belah satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, hari ini juga kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Sekitar 20-an tahun lalu, Alvin Toffler sudah meramalkan bahwa abad ke-21 adalah abad komunikasi.
Dan apa yang diramalkan oleh Toffler itu sungguh-sungguh terjadi. Akhir abad lalu dan awal abad ini ditandai oleh revolusi komunikasi yang luar biasa. Kita sulit bayangkan sebelumnya bahwa dari dusun terpencil di Flores ini, orang bisa berkomunikasi ke seluruh dunia berkat adanya telepon tanpa kabel. Berkat adanya alat-alat komunikasi itu, dunia telah menjadi sebuah kampung besar, karena apa yang terjadi di belahan dunia lain akan dapat kita saksikan di rumah kita sendiri melalui televisi. Tetapi kemajuan komunikasi itu bukan tidak mempunyai dampak yang buruk. Penyelewengan dalam bidang moral, seperti perselingkuhan, seks pranikah, penyebaran virus HIV dan AIDS, semangat konsumerisme, dan akumulasi kekayaan sebanyak-banyaknya merupakan efek-efek yang tidak diperhitungkan dari kemajuan komunikasi itu. Oleh sebab itu, pada hari komunikasi sedunia ini, marilah kita berdoa supaya orang bisa menggunakan alat-alat komunikasi itu secara bertanggung jawab dan bukannya untuk merusakkan diri sendiri. Selain itu, kita juga berdoa supaya kita tidak cuma memperhatikan alat-alat komunikasi modern, namun juga membangun komunikasi yang bersifat pribadi, komunikasi interpersonal antara suami dan istri, orang tua dan anak, saudara dan saudari, atasan dan bawahan, teman-teman, dan lain-lain. Semoga Tuhan yang telah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui peristiwa inkarnasi membimbing kita supaya sanggup memanfaatkan alat-alat komunikasi secara bertanggung jawab dan membangun komunikasi yang benar dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.